Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Fadia Syarani, kelas B3 Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2019. Ini adalah tugas mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing oleh Bapak Mansur Sididi, SKM MKes. Kali ini saya akan membahas tentang komputer dan jaringan. Berbicara tentang komputer memiliki 3 komponen, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Yang pertama adalah hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan bagian dari komputer yang bisa kita sentuh, kita lihat, dan kita rasakan. Contohnya seperti keyboard, monitor, CPU, ataupun mouse. Lalu ada software. Software atau perangkat lunak merupakan program ataupun aplikasi yang berada dalam komputer. Contohnya seperti Microsoft Office. Dan yang terakhir adalah brainware. Seperti yang kita ketahui, komputer merupakan sebuah mesin, maka perlu seseorang untuk mengoperasikannya. Nah, manusia atau orang yang mengoperasikan komputer itulah yang disebut sebagai brainware. Dalam masa pengembangannya, komputer terbagi menjadi 5 generasi. Ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu dibuat secara spesifik, atau satu komputer hanya bisa melakukan satu tugas tertentu. Contohnya seperti Mark I yang hanya bisa melakukan perhitungan. Lalu memiliki kode biner atau machine language. Kode biner ini terisi dengan rumus-rumus dan kalimat yang sangat panjang sehingga susah untuk dimengerti oleh manusia. Lalu penggunaan tube vakum. Dengan adanya penggunaan tube vakum pada komputer generasi pertama, membuat komputer generasi pertama sangat besar dan memakan banyak tempat. Dan yang terakhir, menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua mulai ditemukan atau dikembangkannya transistor pada tahun 1948. Dengan adanya transistor, ukuran komputer generasi kedua lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Selain itu, komputer generasi kedua juga lebih fleksibel karena bahasa pemrogramannya juga lebih mudah dimengerti oleh manusia. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga, transistor digantikan dengan sirkuit terintegrasi yang dikembangkan oleh Jack Kilby pada tahun 1958. Karena dengan penggunaan transistor membuat komputer menjadi cepat panas dan merusak program yang ada dalam komputer. Selain itu, dengan penggunaan sirkuit terintegrasi, ukuran komputer pada generasi ketiga lebih kecil lagi dibandingkan dengan komputer generasi kedua. Dan komputer generasi ketiga ini juga lebih canggih karena menggunakan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat merupakan komputer yang kita temui pada zaman sekarang. Komputer ini menggunakan Large Scale Integration atau LSI yang memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1971 dengan nama chip Intel 4004 yang membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen komputer seperti CPU, memori, dan kendali input-output dalam satu chip yang sangat kecil. Dengan penggunaan chip ini, tentunya ukuran komputer menjadi lebih kecil lagi dibandingkan dari komputer generasi ketiga. Setelah itu, pada tahun 1981, IBM memperkenalkan personal control. Lalu, komputer berevolusi menjadi laptop, dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang bisa masuk ke dalam tas. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer impian yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI yang nantinya akan semakin banyak fitur dan proses informasi lebih cepat. Selain itu, komputer generasi kelima akan lebih canggih dan murah, serta memiliki kemampuan bicara, melihat, mendengar, serta membuat kesimpulan dari manusia. Konsep dasar komputer. Secara prinsip, komputer selalu memiliki sebuah konsep dasar. Layaknya otak manusia, ada input, proses, dan output. Komputer, apapun jenisnya, selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai
input device, central processing unit, output device, dan external memory. Input device. Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Adapun bagian-bagian input device yaitu yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file ataupun membuka file dalam komputer. Yang kedua adalah mouse. Bukan tikus ya, tapi mouse pada komputer. Benda ini memang agak mirip dengan bentuk tikus, makanya dinamakan mouse. Nah, ini adalah perangkat masukan yang berfungsi sebagai penunjuk posisi cursor atau pointer pada layar monitor dan scanner. Dan yang ketiga adalah scanner, yaitu alat input yang mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan mesin fotokopi, dengan proses penggunaan yaitu mengcopy data objek lalu dipindahkan ke dalam memori komputer yang dapat dilihat pada layar monitor. Output device. Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Adapun bagian-bagian output device yaitu yang pertama monitor. Monitor yaitu keluaran yang berfungsi memberikan atau menampilkan informasi ataupun data instruksi yang dihasilkan atau sedang diproses komputer. Yang kedua, printer. Printer adalah alat keluaran yang berfungsi mencetak teks atau gambar hasil pengolahan komputer di media kertas atau media lainnya seperti transparansi. Yang ketiga, plotter atau alat keluaran yang fungsinya sama dengan printer. Tapi bedanya plotter ini dapat mencetak gambar yang lebih besar dibandingkan printer. Dan yang keempat ada speaker atau alat keluaran yang menghasilkan suara. Central Processing Unit atau biasa disingkat CPU. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer. Maka dari itu biasanya CPU ini dikatakan sebagai otak dari komputer. Selain itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data loh. Nah, pekerjaan pengolahan data diantaranya seperti mencatat, melihat, membaca, menghitung, mengingat, mengurutkan, maupun membandingkan. Dalam bekerja, fungsi dari CPU terbagi menjadi internal memory atau main memory, ALU, arithmetic logical unit, untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan, dan control unit yang bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Ketika kita memasukkan input pada keyboard, data input device masuk ke RAM, lalu disimpan sebagai data sementara. RAM ini punya batas kapasitas, jadi jika data yang dikirim melebihi kapasitas, maka data akan dikirim ke ROM, yang biasanya mengakibatkan kinerja komputer menjadi lambat. Data di RAM lanjut ke change memory sebagai transit sementara untuk mempercepat data input. Nah, data yang ada di change ini akan dikirimkan ke control unit untuk diproses. Kemudian dari control unit akan dikirim lagi ke arithmetic logical unit atau biasa disingkat ALU, karena control unit tidak dapat melakukan perhitungan.
Data yang sudah diproses disimpan di register. Nah, setelah dari register dikirim lagi ke control unit untuk diproses. Dari control unit, data dikirim ke RAM, lalu dari RAM dikirim ke output. Output akan menampilkan apa yang kita tekan di keyboard. Seperti itu, guys. Jenis-jenis jaringan komputer. Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana. Contoh jaringan ini yaitu seperti jaringan komputer yang ditemukan di kantor ataupun di sekolah. Keuntungan dari jaringan ini yaitu lebih murah dan transfer data lebih cepat karena wilayahnya yang tidak terlalu luas serta mudah dibuat. Tapi kekurangannya yaitu cakupannya lebih sempit. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan cakupan jaringan komputer yang lebih luas daripada LAN. Jenis jaringan ini biasanya dipakai menghubungkan dari satu kota ke kota lain. Kelebihannya yaitu cakupannya lebih luas dan lebih efisien. Kekurangannya banyak makan biaya serta bisa menjadi target hacker, dan jika rusak perbaikannya akan berlangsung lama. Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada LAN dan MAN. Teknologi jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara negara satu dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN dan MAN. Karena luasnya cakupan dari jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik yang ditanamkan di bawah tanah atau di bawah laut, serta dapat mencakup jaringan yang lebih luas. Internet. Internet adalah kumpulan dari seluruh jaringan yang terkoneksi. Internet menghubungkan banyak jaringan yang berbeda agar mampu berkomunikasi. Selain itu, internet juga mencakup seluruh dunia. Untuk menggunakan internet, diperlukan sebuah mesin gateway untuk menghubungkan dan menerjemahkan data dari jaringan yang berbeda.